Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Wigan versus MU menang 2-0 Setan Merah ke babak keempat Piala FA. Berlangsung di DW Stadium, Setan Merah memegang kendali sejak awal laga. MU membuka keunggulan di menit ke-22 lewat Diogo Dalot. Now back to Dalot. Dalot goes. MU menggandakan keunggulan lewat tendangan penalti Bruno Fernandes di menit ke-72. League One Wigan. Skor 0-2 menutup pertandingan. Hasil ini mengantarkan MU ke babak keempat Piala FA. Gabriel Jesus cedera lagi, Arsenal makin terdesak rekrut striker. Jesus ditepikan manajer Arsenal Mikel Arteta saat menjamu Liverpool di Emirates Stadium akhir pekan lalu. Dari pemindaian yang dilakukan, terungkap Jesus mengalami cedera di lutut yang sama yang membuatnya absen di akhir musim lalu dan awal musim ini. Cedera terbaru Jesus ini menjadi masalah tambahan untuk Arsenal sebab dengan keberadaan Jesus di lini depan pun, Meriam London sudah kerap kesulitan menuntaskan peluang-peluangnya. Ini mengangkat kembali desakan untuk Arsenal merekrut penyerang baru. Akan tetapi Arteta justru meredam rumor Arsenal mencari penyerang baru di transfer Januari ini. Ten Hag ungkap hancurnya karir Donny van de Beek di MU. Karir Donny van de Beek di Manchester United tak mulus. Harapan bahwa reuni dengan Erik ten Hag di Manchester dapat menghidupkan kembali nasib sang gelandang terbukti salah. Manajer Erik ten Hag menilai hal itu disebabkan faktor cedera. Pertama-tama dia mengalami banyak cedera. Sejak pertama saya datang ke sini di Manchester United, dia bukan pemain seperti saat di Ajax karena dia cedera, kata ten Hag yang dikutip dari Independen. Kylian Mbappe akhirnya sepakat gabung Real Madrid. Saga transfer mega bintang Kylian Mbappe ke Real Madrid belum juga usai. Media ternama asal Prancis, Foot Mercato, melaporkan telah terjadi kesepakatan kontrak antara keduanya. Hingga pertengahan musim dingin, tak ada isyarat sang pemain untuk melanjutkan karir di ibu kota Prancis itu. Madrid bisa jadi pilihan paling masuk akal dan memungkinkan bagi karir Mbappe selanjutnya. Kans juara UCL praktis jadi satu-satunya pertimbangan Mbappe jika ia ingin hengkang dan menamatkan karir sepak bolanya sebagai legenda. Real Madrid tergoda harga terjangkau Erling Haaland. Real Madrid siap mengalihkan target apabila gagal mendapatkan Kylian Mbappe. Madrid mengincar Erling Haaland yang dinilai punya harga terjangkau. Menurut AS, Madrid punya harapan untuk mendapatkan Haaland, sebab harga 200 juta euro yang dipasang untuk Haaland hanya berlaku untuk klub Premier League. Jika klub luar Inggris berminat kepada Haaland, maka harga yang disebut lebih dekat ke 100 juta euro. Angka tersebut dinilai terjangkau untuk Madrid. Manchester United rekrut Joshua Kimmich di musim panas 2024. Klub Premier League Manchester United dilaporkan mengubah rencana mereka untuk transfer Joshua Kimmich. Setan Merah baru akan mengejar gelandang Bayern Munchen itu di musim panas nanti. Daily Star melaporkan Bayern Munchen tidak mau melepaskan sang gelandang di musim dingin ini. MU juga menunggu harga sang gelandang turun. Kontrak Kimmich di musim panas nanti akan memasuki tahun terakhir dalam kontraknya, di mana MU dikabarkan bisa mendapatkan sang gelandang di angka 25 juta euro saja. Saingi MU, Chelsea juga kejar bek Benfica ini. Manchester United punya kendala untuk mendatangkan Antonio Silva. Bek Benfica itu juga dilaporkan masuk dalam radar Chelsea. Chelsea berminat merekrut Silva karena ia diproyeksikan sebagai pengganti Thiago Silva. The Sun mengklaim bahwa Chelsea beberapa bulan terakhir intens mengamati aksi Silva bersama Benfica. Sejauh ini ada laporan yang positif terkait Silva, jadi Chelsea dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk merekrut sang bek.
Belum juga semusim di Arab Saudi, Henderson mau balik kucing ke Premier League. Jordan Henderson sekarang belum semusim bermain di Liga Arab Saudi. Namun ada kabar mengejutkan tentang gelandang timnas Inggris tersebut. Ex-kapten Liverpool Jordan Henderson dikabarkan kesulitan beradaptasi di Liga Arab Saudi dan ingin segera kembali ke Premier League. Henderson juga disebut siap menerima tawaran dari klub manapun pada Januari 2024 ini. Jika memang Henderson ingin cabut ke Premier League lagi, ia akan merugi. Ia bakal kehilangan pemasukan hingga jutaan pound sterling termasuk pemasukan dari gaji. Baru juga sembuh, Christopher Nkunku cedera lagi. Ada kabar buruk datang bagi Chelsea, penyerang mereka Christopher Nkunku dikonfirmasi kembali mengalami cedera. Kepastian Nkunku cedera ini dikonfirmasi langsung oleh pelatih Chelsea Mauricio Pochettino. Juru taktik asal Argentina itu memastikan sang penyerang mengalami cedera di sesi latihan Chelsea baru-baru ini. Ia mengalami cedera di bagian pinggangnya. Pochettino juga belum bisa memastikan berapa lama Nkunku absen dari skuad Chelsea. Ia menyebut tim medis Chelsea masih melakukan pemeriksaan pada sang pemain dan hasilnya akan diketahui dalam beberapa hari lagi. Chelsea tertarik daratkan Paulo Dybala musim dingin ini. Masa depan Paulo Dybala bersama AS Roma masih belum menemui titik terang meski klausul perilisan murahnya sudah aktif. Situasi ini menarik perhatian Chelsea yang dilaporkan ingin memboyong Dybala ke Stamford Bridge musim dingin ini. Namun permasalahannya, pemain asal Argentina itu sudah beberapa kali menegaskan bahwa ia ingin bertahan di Roma untuk waktu yang lama, bahkan berharap bisa gantung sepatu sebagai pemain ilupi. Sayangnya sampai hari ini manajemen Roma belum menjawab permintaan Dybala untuk memberikan kontrak baru kepadanya. Momen memalukan pelatih Arsenal, celana robek di bagian terlarang dan disorot kamera. Pelatih Arsenal Mikel Arteta jadi pusat perbincangan gara-gara celana yang rusak saat laga melawan Liverpool di Piala FA. Celana yang dikenakan sang nakoda terlihat robek di sekitar area selanggangan. Momen tersebut tertangkap kamera televisi dan langsung viral. Rezim baru Manchester United tak segan buang pemain bintang. Sir Dave Brailsford memperingatkan para bintang Manchester United tentang perlunya memberikan yang terbaik dan mengembalikan derajat klub. Nada kata-kata Brailsford kepada para insan klub digambarkan sebagai ultimatum, tetapi dia dilaporkan menjelaskan bahwa perubahan sedang terjadi dan akan ada lebih banyak tekanan untuk bekerja. Perlu diketahui United sudah kalah 9 kali setelah 20 pertandingan Liga Primer musim ini. Jumlah kekalahan yang sama mereka derita sepanjang musim 2022-2023. Percuma MU menang atas Wigan, strikernya cuma bisa ngukur lapangan. Olok-olokan menyakitkan akan kualitas striker Manchester United disampaikan legendanya sendiri Roy Keane setelah kemenangan atas Wigan Athletic pada putaran ketiga Piala FA Selasa 9 Januari. Dia secara lugas menyebut Rashford dan Højlund tak ubahnya pemain yang cuma bisa mengukur lapangan. Saya berharap lebih pada kemenangan Manchester United kali ini, terang Roy Keane seperti dikutip dari laman Cult Offside. Rashford dan Højlund, saya ingin melihat keduanya bisa mencetak gol. Namun sialnya, saya hanya menyaksikan pemain yang berlarian ke sana kemari seperti mengukur lapangan pertandingan, keluh mantan kapten Manchester United ini. AC Milan rekrut Filippo Terracciano. Transfer Filippo Terracciano disahkan AC Milan pada Senin 8 Januari waktu setempat. Pemuda Italia berusia 20 tahun tersebut menaikkan kontrak bersama I Rossoneri setelah melakoni tes medis di klinik La Madonnina pagi harinya. Sang pemain diboyong ke San Siro dengan kompensasi total 5 juta euro kepada Hellas Verona. Di Milan, Terracciano menandatangani surat kerjasama yang mengikatnya hingga Juni 2028. Nomor 38 dipilih sebagai angka yang bakal dia kenakan.
Hernandez akan terus dipercaya sebagai bek tengah AC Milan. Pelatih AC Milan Stefano Pioli mengatakan Theo Hernandez akan terus ditugaskan sebagai bek tengah untuk saat ini. Penampilan Theo Hernandez sebagai bek tengah sejauh ini sangat apik. Pioli mengatakan pria 26 tahun tersebut memiliki kombinasi kekuatan fisik yang mumpuni dan kecerdasan dalam bermain bola. Ia tampil di level tertinggi. Saya pikir tepat untuk terus seperti ini pada saat ini, cetus Pioli. Sudah kembali berlatih, Madrid belum mau pastikan dua pilarnya tampil. Sepasang punggawa Real Madrid, Eder Militao dan Thibaut Courtois sudah mulai berlatih dari cedera yang menerpanya. Namun Los Blancos enggan memastikan kapan keduanya tampil. Hal tersebut dikarenakan keduanya belum fit 100%. Menurut laporan Diario AS, keduanya sudah mulai menginjakan kaki ke rumput pasca menjalani serangkaian pemulihan dan pelatihan di gym. Militao sudah mulai terlihat berlatih sejak Desember lalu, sementara Courtois baru-baru ini memposting dirinya berlatih dengan pelatih kiper Luis Lopez. Militao juga terlihat sudah menjalani latihan ringan. Pelatih timnas Palestina meninggal karena serangan Israel. Pelatih timnas Palestina dikonfirmasi menjadi korban meninggal dunia karena serangan Israel. Hal itu diumumkan sendiri oleh Asosiasi Sepak Bola Palestina yang berduka atas insiden tersebut. Dialah Hani Al-Masdar yang merupakan pelatih timnas Palestina untuk tim Olimpiade. Dikutip dari Diario AS, dia menghembuskan nafas terakhirnya pada Minggu 7 Januari 2024 akibat serangan udara dari Israel. Franz Beckenbauer meninggal dunia di usia 78 tahun. Kabar duka menyelimuti dunia sepak bola. Legenda sepak bola Jerman Franz Beckenbauer dikonfirmasi meninggal dunia pada usia 78 tahun. Franz Beckenbauer lahir di Munchen pada 11 September 1945. Sepanjang karirnya ia banyak menghabiskan waktu membela Bayern Munchen. Usai pensiun, Beckenbauer sempat mendapat kepercayaan melatih Bayern. Beckenbauer juga merupakan bek andalan timnas Jerman Barat di masanya. Ia pernah menjuarai Piala Dunia sebagai pemain dan pelatih pada 1974 dan 1990. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!